Di masyarakat timur, khususnya Indonesia, agama tidak pernah semata urusan privat antara seorang individu dengan Tuhannya. Agama di sini adalah identitas komunal. Ia menjadi semacam lambang keterikatan seseorang dengan kelompok tertentu, sekaligus ukuran populasi yang menunjukkan eksistensi kolektif. Karena itulah, sering kita jumpai orang begitu penasaran dengan agama seseorang, terlebih jika ia tokoh publik, influencer, atau artis terkenal. Ketika seorang publik figur berpindah agama, ada euforia tersendiri bagi komunitas barunya. Ia tiba-tiba dianggap saudara, diterima dengan tangan terbuka, dirayakan sebagai simbol kemenangan spiritual atau sosial kelompok itu. Seolah-olah sebelum berpindah agama, ia bukanlah saudara, bukanlah manusia yang memiliki hubungan emosional dan sosial dengan mereka. Namun, ironisnya, kehangatan itu seringkali tidak bertahan lama. Setelah masuk dan terlibat lebih dalam, barulah muncul perbedaan yang lebih kecil namun lebih tajam. Perbedaan mazhab, sekte, firqah, kelompok kajian, hingga pemikiran. Ketika perbedaan ini muncul, orang yang tadinya dipuja-puja kembali dicurigai, bahkan bisa dihakimi dan dibenci. Ia dianggap sesat, tidak tulus, bahkan dicap berbahaya bagi komunitas. Kenapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada cara kita memandang agama, bukan sebagai keyakinan personal yang memperkaya jiwa individu, melainkan sebagai identitas kolektif yang harus selalu selaras. Sebagai identitas kolektif, agama punya aturan main sendiri. Ia menjadi garis batas yang menentukan siapa kita dan siapa mereka. Orang bisa menjadi kita hanya jika ia mengikuti agama yang sama persis. Tidak hanya agama besarnya, tetapi juga detil-detil kecil dalam ritual dan keyakinannya. Hal ini menjelaskan mengapa saudara baru yang sebelumnya dipuja cepat sekali berubah status. Ia tak cukup sekadar menjadi bagian dari agama besar itu, tetapi harus persis sama dengan identitas kecil dalam agama tersebut. Jika tidak, ia akan dipandang sebagai ancaman bagi keutuhan identitas kelompok. Agama yang seharusnya membawa manusia pada kedamaian batin dan persaudaraan universal, berubah menjadi alat untuk menghakimi, menyeleksi, dan mengecualikan. Pada akhirnya, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Apakah kita melihat agama sebagai sesuatu yang membebaskan dan mempererat persaudaraan kemanusiaan? Atau hanya alat untuk memperkuat sekat-sekat dan label-label sosial semata?